yang paling sering hampir 80% adalah ibu rumah tangga dengan keluhan sakit pinggang. Kalau ditanya, ibu kerja apa? Saya nggak kerja, saya ibu rumah tangga. Tolong deh. Kerja juga. Ibu rumah tangga itu kerjanya banyak banget. Sekarang ini seharusnya sangat peduli dengan hal ini, karena apa? Begitu ibu sakit atau ibu rumah tangga sakit, itu satu keluarga sakit semua. Iya. Karena ibu tidak boleh sakit ya. Ibu seorang boleh ibu. sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan sahabat edukasi dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kabar baik dan selalu dalam keadaan sehat selalu. Bersama kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, seperti biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara kesayangan kita, yaitu Tanya Kesehatan. Topik yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik, yaitu penanganan rehabilitasi medik nyeri punggung bawah akibat olahraga, pasca operasi maupun gangguan postur. Telah hadir bersama kita Dr. Cut Jaswanita Eka Putri, spesialis KFR AIFUK. Beliau ini merupakan dokter spesialis kedokteran fisik, rehabilitasi, ahli fisiologi olahraga. Beliau adalah dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Mari kita sapa dokternya terlebih dahulu. Halo dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kabarnya baik dok ya. Alhamdulillah. Nampak auranya segar. Baik dok, ini langsung ke topik kita hari ini, yaitu tentang penanganan rehabilitasi medik nyeri punggung bawah dok ya. Ini pertanyaan yang paling mendasar, yaitu bagaimana yang dikatakan dengan nyeri punggung bawah atau disingkat dengan low back pain. Silakan dok. Ya, nyeri punggung bawah itu bahasa Inggrisnya low back pain. Yang paling sering kalau awam itu mengatakan bahwa nyeri pada area pinggang sampai dengan ke bokong, kemudian ke belakang paha sampai dengan ke betis. Ya, ini yang disebut dengan nyeri punggung bawah. Jadi nyeri punggung bawah itu merupakan diagnostik atau diagnosa yang sangat umum. Jadi punggung bawah sendiri diartikan adalah area yang terdiri dari lumbal atau tulang pinggang, kemudian panggul, ya, terus ke area lebih ke bawah lagi paha belakang. Jadi punggung bawah itu sendiri sangat-sangat banyak ini itemnya. Jadi yang paling sering yang ditunjukkan adalah daerah pinggang. Baik dok. Jadi kalau gejala kalau seseorang itu didiagnosa bahwa telah mengalami low back pain, itu gimana dok gejalanya? Paling sering yang seperti saya katakan tadi, nyeri punggung bawah itu paling sering dirasakan pada waktu perpindahan posisi ya. Yang paling membawa ya, yang membuat pasien itu datang ke kita adalah nyeri. Nyeri itu ada berbagai macam. Ada nyeri yang tajam, ada nyeri tumpul, ada nyeri serasa kontak-kontak, ada nyeri yang kaku atau ketarik. Mendeskripsikan nyeri ini juga sangat-sangat harus memiliki suatu skill untuk mendeskripsikan nyeri, karena pada waktu kita mengatakan ibu nyeri, mereka langsung berpikir nyeri itu adalah suatu rasa atau sensasi yang sangat tidak biasa. Tapi kalau kita menyatakan ibu sakit, kata sakit itu mendeskripsikan semua, include nyeri, include rasa ketarik, include rasa nggak nyaman ya. Jadi makanya pada saat kita menanyakan apakah ibu merasa sakit di daerah tertentu, di situ baru nanti pertanyaan berikutnya adalah rasanya bagaimana, apakah nyeri
tajam, atau nyeri tumpul, atau menjalar, atau seperti tersengat listrik, atau rasa seperti ketarik. Itu adalah poin-poin untuk mendeskripsikan nyeri itu tadi. Berikutnya ada tools atau karena kan nyeri itu merupakan suatu hal yang subjektif ya, bukan objektif. Ada tools atau alat untuk mengobjektifkan nyeri. Kita biasa memakai ada beberapa, yaitu pertama ada VAS, visual analog scale, ada juga tingkatan nyeri, misalnya pakai, jadi macam-macam toolsnya. Jadi nanti akan ada pertanyaan berikutnya adalah seberapa nyeri, apakah nyerinya tingkatannya nanti dibuat 0 sampai 10 ya, nanti di mana nyerinya? Berarti dibuat skala. Ya, skala nyeri. Ya, nanti akan dibuat skala nyeri. Sehingga antara dokter dan pasien itu ada satu kesamaan visi, ada satu kesamaan poin di mana saling mengerti apa yang disampaikan dan apa yang nanti dokter akan sampaikan. Terus berikutnya adalah nyeri pada saat apa? Itu pertanyaan berikut ya. Karena itu pertanyaan yang sensitif dalam artian untuk mendiagnosa pada awalnya. Jadi beda antara nyeri pada saat miring ke kanan dan ke kiri, beda nyeri pada saat bungkuk, beda nyeri pada saat melenting, dan beda juga nyeri pada saat perpindahan posisi. Nah, itu di situ sudah di anamnese dan pemeriksaan fisik hampir 80% kita sudah bisa mengarah ke nyeri punggung bawah yang manakah ini, low back pain manakah area ini gitu. Ya, baik. Nah dok, ini selanjutnya apa saja nih resiko dari low back pain itu sendiri dok? Ya, sebenarnya low back pain ini adalah penyakit yang dari dulu merupakan penyakit yang sangat wajar bagi manusia, karena apabila manusia hidup tanpa low back pain itu sangat tidak mungkin, karena 90% lebih manusia hidup dengan low back pain. Pertama, sejarahnya manusia juga udah dari bukan, kita itu sejarahnya manusia kan dulu manusia itu walau manusia purba itu sebelum dia tegak berdiri kan dulu bungkuk ya. Jadi ada 4 anggota gerak ini yang menahan. Kemudian terjadi evolusi di mana manusia itu berdiri dan berjalan tegak. Jadi pada saat perubahan posisi itu terjadi juga perubahan dari central of gravity ya. Apa itu dok? Central of gravity ini adalah titik poin di mana gravitasi ini kita berdiri di titik yang stabil. Nah, jadi si titik yang stabil di manusia itu adalah suatu garis imajiner atau garis khayal yang ada tepat di depan tulang lumbar 2. Jadi kalau kita posisikan itu adalah di daerah pusat bawah ya. Nah, jadi mengapa bisa terjadi nyeri punggung ini pada manusia? Yaitu di mana perubahan posisi-posisi itu akan mempengaruhi letak dari titik center of gravity. Pernah dengar kan kenapa orang pakai sepatu tinggi sering cedera punggung atau nyeri tulang belakang atau nyeri bagian belakang punggung atau low back pain? Banyak tuh bahasanya. Jadi kenapa tuh dok? Iya, karena pada saat kita jinjit ya, pakai sendal tinggi dengan berat badan yang kalau kurus masih mending ya, tapi kalau berat badannya nggak usah gendut lah, kita bilang overweight aja, itu akan membebani pinggang kita sampai dengan
3-4 kali lipat. Karena kenapa? Terjadi pergeseran dari center of gravity-nya. Apabila tulang belakang tidak otot-otot pinggul atau otot-otot tulang belakang itu tidak kuat, maka dia akan cenderung untuk terjadi cedera. Ada satu otot lagi yang sangat-sangat penting sebenarnya untuk tulang belakang, nyeri punggung belakang ini adalah otot perut, ya. Kenapa perempuan lebih banyak sakit pinggang, ya? Dan laki-laki sakit pinggangnya pada saat usianya yang sudah agak berumur dan perutnya gendut. Itu berpengaruh, di mana ada yang namanya core stability, ya. Ada sinergis, suatu kesinergisan antara otot-otot belakang sama otot perut. Makin kuat otot perut, beban yang diterima oleh tulang belakang itu makin sedikit. Jadi kalau otot perutnya lemah, otomatis semua bebannya ditanggung oleh otot-otot bagian belakang. Jadi kalau ibu-ibu biasanya kalau sudah melahirkan itu akan cenderung sakit pinggang. Dan kalaupun dia belum melahirkan, biasanya yang udah tidak memperhatikan kekuatan otot bagian perut itu akan cenderung juga sakit pinggang. Dok. Nah dok, ini kan kita pernah atau sering melihat itu atlet juga sering mengalami cedera. Mungkin di saat dia melakukan aktivitas berolahraga. Jadi itu gimana tuh dok? Ya, sebenarnya bukan hanya atlet ya yang cedera tulang, nyeri punggung belakang ini bukan hanya atlet yang sering cedera. Yang aktivitas sehari-hari di rumah pun sering cedera tanpa disadari, ya. Contohnya ibu-ibu rumah tangga sekarang kan banyak tuh yang ngangkat galon sendiri, ngangkat vas bunga, super mom dok ya. Super mom, ngangkat vas bunga, kemudian jemur ya, jemur dengan posisi yang hiperekstensi ke belakang, terus ngambil sesuatu di atas ya. Jadi even atlet ini kan seseorang yang melakukan aktivitas yang berat dan berulang-ulang, ya. Jadi cedera yang timbul itu bisa lebih parah dan lebih fatal dibandingkan dengan kita yang aktivitas sehari-hari, ya. Jadi kalau atlet yang paling sering cedera itu adalah atlet-atlet yang tidak melakukan pemanasan dengan cukup. Jadi pemanasan itu include di sini adalah stretching, ya. Stretching adalah pemanjangan dari otot-otot untuk memanaskan otot juga, di mana kita melakukannya terhadap sekelompok otot yang akan dipakai dan akan dimaksimalkan penggunaannya, ya. Jadi kalau pada atlet yang paling sering itu pada atlet untuk tulang belakang ya, angkat berat ya, angkat berat, kemudian atlet kempo, taekwondo ya, yang kontak ya, body kontak, itu sering. Kemudian juga pada atlet lompat tinggi, pada atlet lompat jauh juga sering ya. Jadi di sini saya kembali lagi sedikit, kalau untuk atlet itu udah jelas ya, udah jelas porsinya, udah. Yang sekarang datang ke poli rehab medik itu yang paling sering hampir 80% adalah ibu rumah tangga dengan keluhan sakit pinggang. Kalau ditanya, ibu kerja apa? Saya nggak kerja, saya ibu rumah tangga. Tolong deh. Kerja juga. Ibu rumah tangga itu kerjanya banyak banget. Nyuci, ini kan semua beresiko untuk terjadinya cedera otot punggung bawah gitu loh. Jadi kita sekarang ini seharusnya sangat
peduli dengan hal ini. Karena apa? Begitu ibu sakit atau ibu rumah tangga sakit, itu satu keluarga sakit semua. Iya. Karena ibu tidak boleh sakit ya. ibu Seorang nggak boleh ibu sakit ya. harus sehat terus. Jadi begitu. Atlet sangat riskan dan sangat sangat mungkin untuk cedera punggung bawah, dan ibu rumah tangga pun sangat riskan dan sangat mungkin untuk cedera punggung bawah. Iya. Jadi kita kan sering mendengar nih dok, kalau udah nyeri pinggang sering menyebut saraf terjepit Iya. gitu ya. Jadi apa sebenarnya beda saraf terjepit dengan low back pain itu sendiri? Jadi sebenarnya low back pain ini banyak penyebabnya ya. Bisa karena saraf terjepit, bisa karena patah tulang, bisa karena cedera ligamen, bisa karena itu banyak sekali. Tapi hampir 70% low back pain itu atau nyeri punggung bawah itu disebabkan karena postur, ya. Karena postur. Karena posturnya salah, seperti yang tadi kita katakan bahwa otot perutnya lemah, otomatis kita ke belakang itu otot-otot belakangnya lebih cenderung bekerja lebih maksimal. Contohkan aja, coba berdiri, kemudian perutnya gendut, itu akan cenderung nggak ke depan. Nah, jadi otomatis otot belakang kan nggak mau dia ke depan kan jatuh, dia akan ketarik secara sendirinya. Ya, dengan menarik itu berarti dia kerja dong. Iya. Kerjanya terus menerus. Begitu juga orang duduk, otot perutnya lemah, dia akan duduk seperti ini, ya, seperti ini. Yang kerja itu bukan hanya otot-otot yang lain, tapi otot ini yang paling berat untuk bekerja. Kemudian otot yang paling berat kedua adalah otot leher. Nah, karena ini kan kita cenderung kalau posturnya jelek, kita kan akan cenderung ke depan gini ya, bongkok gitu ya, bongkok. Walaupun belum bongkok gini, tapi udah bongkok begini, ini 1 derajat aja dia maju, beban yang diterima oleh otot leher ini sama dengan 6 kali dari berat ini. Jadi memang luar biasa untuk membuat manusia itu berdiri, itu kerja otot-otot belakang ini itu sangat-sangat berat. Ya. Berarti intinya harus menjaga postur yang postur betul dok ya, benar. di saat kita berdiri, di saat kita duduk. Nah dok, ini yang pasca operasi nih dok. Kalau yang pasca operasi gimana nih dok? Kalau yang pasca operasi kan ada sekarang banyak ya, operasi tulang belakang ya, kemudian operasi panggul ya, ganti panggul, kemudian operasi lutut. Itu kadang orang tidak berpikir bahwa ini semua itu berkaitan dengan punggung, ya. Penanganan kita di rehab medik ini adalah mengembalikan fungsi, bukan membuat dia kembali ke 100% sebelum dia operasi atau apa. Jadi kita mengembalikan fungsi ini adalah apabila dia sudah berfungsi maksimal sebisanya pada saat itu. Maksimalnya bukan kembali dia sebelum ya, tapi maksimal yang dia bisa. Contoh ya, orang operasi lutut ya, tapi susah untuk ngangkat lututnya karena kelemahan lah. Misalnya dia udah lama tidur, kelemahan ini otot-otot bokong ya, otot-otot pantatnya dan otot belakangnya, sehingga dia sulit untuk berdiri. Itu yang kita optimalkan adalah menguatkan otot-ototnya kembali sampai dia bisa jalan. Baik dok, sekarang bagaimana cara penanganan dari low back pain itu sendiri ya? Maksudnya dari segi rehab mediknya. Ada satu, kalau untuk dia gangguan postur, ada satu langkah yang paling sederhana, yaitu gaya cicak kalau saya bilang. Gimana tuh? Gaya cicak itu adalah berdiri di dinding ya. Kita cari dinding aja di mana belakang kepala ini nempel. Jadi nggak, kalau kita kan, kalau perempuan kan ada cempolnya ya. Nah, cempolnya dibuka dulu.
Jempol dibuka, kemudian kepala ini nempel ke belakang, kemudian bahunya juga harus dibuka. Dibuka lebar ya. Terus bahunya agak dibuka lebar, kemudian kaki agak dibuka juga sehingga bokong itu nempel. Jadi ada segaris dia. Kemudian relaksasi yang mana tujuannya adalah membuat pinggang, bahu, kemudian kepala sama bokong itu segaris. Jadi di sini adalah letak postur yang benar, Terus kalau kita melakukan itu nggak usah lama, sekitar 5 menit aja. Kemudian tarik nafas, relax, itu udah sangat membantu postur kita. Jadi sangat membuat otot-otot itu memang istirahat ya. Jadi jangan kita paksa untuk dia kerja bolak-balik. Ya. Berarti itu dilakukan rutin tiap hari ya, Dok? Iya. Apalagi kalau kita pekerja ya, yang kerja maksudnya dari pagi sampai sore depan komputer, itu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Itu sangat membantu juga apabila kita nggak ada waktu untuk keluar. Baik Dok, selain metode cicak nempel di dinding, ada nggak penanganan lain di instalasi rehab medik? Ada. Jadi penanganan itu bisa jadi dengan menggunakan alat-alat ya, misalnya alat-alat seperti US, USD yang thermal itu ya. Terus yang sekarang kita lakukan itu adalah melakukan stretching tadi. Jadi ada otot-otot yang memang tidak digunakan sehingga dia menjadi kecil, atrofi ya. Jadi kita arahnya ke sana sekarang di dunia di dunia luar seperti di Eropa, di dunia-dunia maju lah, termasuk juga Korea, itu mereka nggak pakai lagi alat-alat seperti USD, lampu merah, infrared itu kan macam MWD segala macam itu sangat diminimalisir. Jadi penggunaan alat-alat itu hanya bila memang sangat dibutuhkan. Kemudian apa yang mereka lakukan sekarang adalah yang paling penting adalah mendiagnostik. Ini apa sih kelainannya? Apa sih yang ini? Jadi kembali ke misalnya ya, itu ada keluhan nyeri pinggang. Begitu kita periksa, oh ini hamstringnya, otot-otot belakang pahanya memendek. Jadi untuk orang-orang misalnya yang kerja kantor itu biasa itu untuk pendek dari otot-otot belakang. Jadi nggak usah dijadikan sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu cukup kita berikan contoh latihan untuk memanjangkan otot-otot hamstringnya. Dan kita bisa edukasi pasiennya untuk melakukannya di rumah. Jadi obatnya itu adalah stretching, latihan dilakukan di rumah. Itu obat, kayak minum obat juga. Karena kan dilakukan di rumah itu bukan sekali aja atau seminggu sekali, enggak. Bisa kita sarankan untuk dilakukan 2-3 kali sehari. Minimal sekali lah sehari. Ya, berarti harus continue ya Dok ya? Continue. Selain itu Dok, kalau misalnya yang pertama tadi dengan latihan menjaga postur, habis itu ada stretching, habis itu selain itu Dok yang memakai alat bantu? Ya, alat bantu itu kita ada banyak sekali alat bantu ya. Yang paling sering sekarang nyeri punggung belakang itu diakibatkan karena tulangnya bengkok. Itu paling sering sekarang saya jumpai di mau praktek di rumah sakit ya. Rata-rata yang datang dengan kondisi di mana bengkokan tulangnya itu sudah sangat bengkok, parah ya Dok? Parah. Jadi itu sangat sesuatu yang dulunya itu nggak banyak
pasiennya. Sekarang itu banyak anak-anak lagi, ya, yang usia ada yang bahkan yang paling muda yang saya jumpai itu usia 1 tahun 1 bulan, ya. Bayi ya dok? Ya, balita ya, balita. bayi di bawah anak di bawah umur 5 tahun. Yeah. Jadi satu tahun 1 bulan itu memang itu bawaan lahir ya. Tapi anak remaja juga banyak sekarang kasusnya. Mungkin akan diadakan penelitian ya, bagusnya ya diadakan penelitian kenapa kok sekarang banyak sekali, karena mungkin ya aktivitas di luar ruangan, aktivitas anak-anak sekarang dengan gadget bisa jadi ya. Jadi alat bantu yang digunakan itu banyak, salah satunya kalau untuk skoliosis itu atau tulang bengkong itu pakai brace ya. Terus kalau untuk post operasi itu ada namanya korset. Korset itu macam-macam, ada korset yang tinggi segini, ada korset ini yang untuk pinggang aja. Jadi banyak macamnya. Terus sekarang ada lagi alat bantu atau korset yang untuk patah tulang ya, patah tulang yang pada usia tua yang kalau dioperasi itu akan menimbulkan resiko. Itu kita pakai alat yang mana menahan dia, didorong dia ke belakang, namanya extension brace ya. Extension brace ini dia berupa bisa dibilang untuk awamnya korset juga, untuk bahasa awamnya. Jadi banyak alat bantu lain yang bisa kita gunakan untuk membantu pemulihan dari nyeri tulang belakang itu. Baik, demikian bincang-bincang kita pada hari ini, yaitu tentang penanganan rehabilitasi medik nyeri punggung bawah. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Cuti Aswanita. Terima kasih kembali yang telah hadir pada hari ini dan ilmunya sangat bermanfaat dok ya. Semoga. Terima kasih kami ucapkan juga kepada sahabat edukasi yang telah menyaksikan acara pada hari ini. Akhir kata kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh dan Dr. Cut Putri pamit undur. Lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan topik dan narasumber yang berbeda pula. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.